teman-teman untuk presentasi sudah siap? Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Nah, itu mari kita membahas tentang teks negosiasi. Kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teks negosiasi yang bersumber dari bola.com. Di sini kita dibimbing oleh Ibu Susneli dan Kepala Sekolah Ibnu Budi Cahyana. Di sini saya akan memperkenalkan lagi anggota kelompok. Yang pertama, Aisyah Nur Fadila, absen 1 Al Safira, absen 2 Arka Purnawan, saya sendiri, absen 3 Asifah Sabila Safina, absen 4 Azhara Safina Ihsan, absen 5 Alizah Alicia Biadari, absen 6 Alizah Hamza Abida, absen 7 Bintang Adam Pamungkas, absen 8 dan Katayasi Aulia, absen 9. Di sini topik yang akan dibahas yaitu pengertian teks negosiasi, tujuan, struktur, ciri-ciri, jenis-jenis, kaidah kebahasaan, cara pembuatan. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak, kelompok, atau organisasi dan pihak, kelompok, atau organisasi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Proses negosiasi merupakan hal yang diumumkan dilakukan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan struktur teks negosiasi. Di sini ada 3 tujuan teks negosiasi dalam hal bisnis. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan memiliki persetujuan. Kemudian yang kedua, untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Lalu yang ketiga, untuk mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Untuk tujuannya, semoga kalian udah paham. Saya lanjut untuk menjelaskan bagian struktur. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Struktur dari teks negosiasi ini ada apa aja? Struktur teks negosiasi. Di sini ada beberapa yang bakal saya jelasin. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu kalimat pembuka, biasanya ucapan salam dan fungsinya untuk memulai negosiasi. Lalu yang kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Kemudian penawaran. Penawaran ini bagian puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Kemudian persetujuan. Persetujuan ini kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir, pembelian. Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak gitu. Baiklah, ini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi ini ada 4. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Menghasilkan kesepakatan itu adalah untuk salah satu cara membuat teks negosiasi secara bersamaan untuk menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Jadi, setiap
setiap teks negosiasi ini pasti ada masalahnya ya. Makanya kita hadapi secara bersama-sama. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari kesepakatan. Apakah ada yang kurang jelas? Baiklah, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni teks negosiasi tuturan langsung dan tidak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung terbagi menjadi dua, yaitu pertama, teks negosiasi memecahkan konflik atau masalah. Kedua, teks negosiasi kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan permohonan kerjasama antara pengusaha dan pihak bank untuk meminjam modal usaha atau kerjasama yang saling menguntungkan. Ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli yang berisikan proses jual beli. Teks negosiasi tuturan tak langsung. Teks ini berbentuk surat menyurat di mana pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan tersebut. Baiklah teman-teman, di dalam teks negosiasi ini terdapat kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks negosiasi ini adalah menggunakan bahasa yang santun. Artinya, di dalam teks negosiasi ini menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Dan terdapat ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif ini adalah hal yang mempengaruhi, membujuk dan melakukan sesuatu hal yang diharapkan oleh komunikator. Dan ini juga berisi pasangan tuturan. Selanjutnya, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud ini adalah antara penjual dengan pembeli. Artinya tidak merugikan antara penjual dengan pembeli. Dan di dalam kaidah kebahasaan ini juga bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Artinya bahwa pembeli yang ingin menawarkan suatu barang itu bersifat memerintah, dan penjual yang menyetujui barang yang dia tawarkan itu memenuhi perintah. Nah, selanjutnya tahapan pembuatan teks negosiasi. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan teks negosiasi. Yang pertama itu menentukan tujuan. Untuk yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terkait. Untuk yang ketiga, menentukan konflik. Untuk yang keempat, menentukan solusi apa saja yang hendak ditawarkan. Dan 5, menentukan model kesepakatan yang akan dilakukan. Pembuatan sebuah teks negosiasi bisa menjadikan kita lebih memahami bagaimana isi dari negosiasi yang ideal. Setelah bisa dibuat untuk melakukan negosiasi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, akan lanjutkan teman-teman saya. Baik teman-teman, setelah kita menjelaskan tentang materi teks negosiasi, sebelum kita menutup presentasi kali ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, teman, silakan bertanya. Saya mau bertanya, nama saya Danika Natanila Devi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya mau tanya ke kelompok 1 ya. Salah satu yang harus ada dalam teks negosiasi adalah bagian apa sih? Baik, di sini akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan Zahra. Tadi pertanyaan Caca, salah satu yang harus ada dalam teks negosiasi adalah bagian apa? Bagian struktur. Kan ada orientasi, ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. Nah, ini bagian-bagian pentingnya dalam teks negosiasi.
Baik teman-teman, setelah dari pertanyaan Deanika tadi, apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Baik, teman, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Aidan Guani, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1 yang menjelaskan materi tentang negosiasi. Baiklah, pertanyaan saya, tadi kalian sudah menjelaskan ciri-ciri dari teks negosiasi. Menurut saya penjelasan kalian itu masih kurang. Jadi apakah kalian bersedia untuk menjelaskan kembali tentang ciri-ciri teks negosiasi? Terima kasih. Baik, dari pertanyaan teman kita tadi, bertanya tentang ciri-ciri teks negosiasi yang akan dijawab oleh Aziza Kanza. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Jadi dalam membuat teks negosiasi, satu sama lain harus mempunyai kesepakatan bersama. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Jadi setiap membuat teks negosiasi itu pasti ada masalah. Makanya kita harus menyelesaikan masalah ini secara bersama. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi di ciri-ciri nomor 3 ini, kalian itu kalau membuat teks negosiasi itu harus memprioritaskan kepentingan bersama, jangan egois. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari kesepakatan. Jadi yang nomor 4 ini mencari bersama-sama kesepakatan dari teks negosiasi. Sekian jawaban dari saya. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Baik teman-teman, tadi sudah kita jelaskan tentang materi teks negosiasi. Tadi sudah ada yang bertanya dan kita juga sudah menjawab dengan cukup jelas. Saya harap teman-teman dapat memahami materi teks negosiasi tadi dan bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup. Saya berterima kasih pada teman-teman apresiasinya karena sudah mendengarkan kami dan sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat kami bisa memahami lebih banyak lagi. Saya kira cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.